รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Halo Sobat Thai, selamat datang di kelas online pendidikan bahasa Thailand. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk belajar bagaimana sih cara penulisan konsonan dalam bahasa Thailand yang baik dan juga benar. Nah, kita akan belajar menulis dari konsonan kokai hingga konsonan honokhub. Oke, nah namun video pembelajaran ini akan saya bagi menjadi beberapa part sesuai bagian pembahasannya ya. Jadi kita tidak akan bahas secara keseluruhan konsonan, namun dibagi beberapa part. Bagaimana cara penulisan dari kokai? Oke, menurut panduan dari modul ini, kokai itu ditulis dari bawah, dari sini naik ke atas, lalu ada lengkungan di sebelah sini untuk membuat sudut, lalu ditarik ke depan, lalu diambil dari sini lagi, membuat lengkungan, hingga akhirnya lurus ke bawah. Oke, di sini ada bagian-bagian yang digunakan untuk mencoba cara penulisannya. Nah, kita coba yang pertama itu seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan kursor, artinya ketika kita menggunakan alat tulis, pulpen ataupun pensil itu pasti akan jadi lebih baik. Nah, untuk yang pertama hasilnya seperti ini. Oke, kita coba lagi untuk hasil yang lebih baik. Oke, untuk kedua hasilnya seperti ini sudah mulai lebih baik ya. Nah, untuk penulisan dari aksara atau konsonan kokai ini diawali dari bawah seperti ini, lalu ditarik ke atas, lalu buat seperti mencurup ke dalam, lalu buat keluar. Nah, setelah itu kita buat kepalanya lalu ke bawah. Oke, saya ulangi. Ditarik ke atas, buat mencurup ke dalam, lalu ditarik seperti ini, lalu di sini. Oke, saya ulangi. Ditarik ke atas, buat mencurup ke dalam, tarik keluar. Oke, ditarik ke atas, buat mencurup ke dalam, tarik keluar, lalu buat kepalanya, lalu tarik sebagai kakinya. Oke, ini adalah dari konsonan kokai. Oke, itu adalah cara penulisan kokai ya. Ditarik ke garis lurus ke atas, lalu buat seperti ke dalam, lalu tarik sebagai konsonan. Nah, ini adalah bentuk dari yang namanya konsonan kokai. Oke, kita next kepada konsonan berikutnya. Di sini kita punya konsonan kokai. Konsonan kokai ini ditulis dari bulatan yang kecil yang ada di atasnya, dilanjut kepada kepalanya, lalu masuk kepada ininya, badannya, lalu kaki hingga dia sampai ke atas ya kurang lebih. Kita coba satuin yang ada titik-titiknya itu. Dimulai dari tengah seperti ini dibuat, lalu buat kepalanya, buat badannya dan kakinya di atas. Nah, kurang lebih untuk aksara kokai itu seperti ini ya. Nah, sini saya akan coba ganti tintanya warna hitam supaya lebih mirip. Oke. Nah, sekali lagi kita coba. Oke, ini masih agak kurang. Kita coba. Kalau misalnya penulisan kita masih agak kurang, jangan cuma satu kali aja berharap itu menjadi akan lebih baik. Jadi memang harus selalu dicoba ya. Nah, ini juga masih kurang sempurna bagian kepalanya. Kita coba lagi. Nah, kita coba lagi. Belum sempurna. Kalau belum sempurna jangan berhenti. Kita coba lagi sampai dia menjadi yang lebih baik. Nah, belum sempurna, kita coba lagi. Nah, ini lumayan. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya bentuk dari kokai itu. Oke, saya lanjut ya. Untuk menulis kokai itu diawali dari bulatannya ya, diawali dari bulatannya lalu masuk keluar kepala, badan, lalu kakinya. Oke, kalian bisa mencoba sampai habis sebenarnya karena kita terbatas waktu, jadi saya coba sedikit aja. Oke, selanjutnya konsonan kokwat. Konsonan kokwat itu sama saja kokwat. Itu diambil dari bulatan yang kecilnya untuk penulisannya, lalu di sini seperti ada tekukan, lalu buat kepalanya, badannya, dan juga langsung ke atasnya. Oke, di sini sudah diberitahu bagaimana urutan-urutannya. Kita coba diawali dari bulatan kecil yang ada di atasnya, lalu ke atas ada tekukan, kita buat kepalanya, lalu badannya, lalu kakinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita buat lagi contohnya. Latihan menulis saja ya. Oke, nah kurang sempurna, latihan lagi sampai bentuknya bisa mendekati sempurna.
Nah, kalau misalkan mau latihan bisa sampai manapun ya, supaya lebih terbiasa karena kita terpotong oleh waktu, jadi saya singkat-singkat aja ya untuk contoh penulisannya. Yang penting dasarnya tahu. Nah, selanjutnya aksara kokwai. Aksara kokwai itu diambil dari bulatan juga, tapi dia ditulis dari sini. Dari luar, masuk ke dalam, lalu kakinya, lalu buat seperti kepalanya, lalu jatuh di sini. Kita mulai bulatannya itu ditulis dari luar ya, ditulis dari luar. Oke, lalu buat kakinya, buat kepalanya, lalu oke, titik akhir. Oke, kita ulang satu kali lagi, dia ditulis dari luar bulatannya, lalu buat kakinya, tarik untuk buat kepalanya, dan akhiri. Oke, nah satu kali lagi buat bulatannya, tarik kakinya, dan untuk kepalanya. Oke, nah kalau misalnya belum sempurna dilatih saja terus sampai sampai menunjukkan hasil yang lebih baik ya dari punya kita sebelumnya. Oke, dari sini dari punya saya ini yang lebih baik adalah ini daripada yang lainnya. Nanti bisa dilatih lagi sampai habis ya kalau misalnya kalian. Oke. Oke, next di sini kita punya aksara kokon. Kokon ini juga sama bulatannya diambil dari dalam. Ya, lalu dibuat kepalanya seperti kokwai. Namun pas di atas dia punya lengkungan. Lalu tarik ke bawah. Oke, kita coba di sini kita buat dulu bulatannya yang kita ambil dari garis luar. Oke, nah kita buat kepalanya. Kita buat bentuk di sini dan ya, yes, kurang lebih seperti ini. Latihan lagi kalau misalnya belum sempurna menurut kalian. Oke, sekali lagi kita buat lagi ya. Nah, kurang lebih beginilah bentuk dari aksara kokon. Oke, next aksara berikutnya korakang, korakang. Nah, konsepnya kalau misalnya ada dua bulatan seperti ini, maka dia dimulai dari bulatan yang paling atas. Oke, jadi dia dimulai dari bulatan ini, masuk lengkungan ke sini, baru kita masuk ke bulatan kedua yang paling bawah, baru tarik ke atas. Oke, kita coba ya mengikuti garis-garis ini. Masuk bulatan dari atas. Oke, buat lengkungan. Masuk bulatan di bawahnya dan tarik ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba lagi ya. Bulatan paling atas. Masuk membentuk sudut. Oke. Lalu buat bulatan. Oke. Nah, satu kali lagi kita coba. Oke. Oh, kurang sempurna. Kita coba lagi. Oh, masih kurang sempurna. Kalau masih kurang sempurna, kalau masih kurang sempurna, jangan pernah berhenti untuk mencoba ya. Kita coba satu kali lagi. Oke, mending lah ya. Oke, ini adalah konsep dari penulisan korakang. Oke, kita lanjut kepada penulisan berikutnya, ngongu, konsonan ngongu. Oke, ingat jika ada bulatan dalam sebuah konsonan tersebut, maka ditulis dari bulatan tersebut ya. Jika ada dua bulatan, maka diawali dari bulatan yang paling atas. Kita tulis dari bulatan ini hingga dia membentuk seperti ini. Itu gampang kayaknya ya. Kita coba. Awal bulatannya paling atas, kita tarik dan oh, ternyata kurang sempurna. Kita coba yang kedua. Nah, masih juga kurang sempurna. Kita coba lagi. Oke, yang ini sudah lumayan sempurna dari yang dua ini ya. Oke, jadi diawali dari bulatan yang ke atas, lalu tarik keluar. Oke, kita next ke konsonan berikutnya, cocan. Ini dia tadi cocan. Di sini kita mulai dari bulatannya, kita tarik dari luar, nah, menuju ke sini, menuju ke atas. Kita coba ya. Ikuti alurnya pelan-pelan saja. Oke, kurang sempurna, kita coba lagi.
kurang sempurna, kita coba lagi. Oke, ini bentuk yang agak lebih sempurna daripada yang lainnya. Oke, pokoknya konsepnya diambil dari bawah, lalu naik ke atas. Oke, next, konsonan berikutnya choching. Oke, dia di sini ada dua bulatan, maka diawali bulatan yang paling atas. Yang paling atas ada di mana? Yaitu ada di sini. Maka diawali dari ini, masuk ke sini, lalu buat bulatan ke sini, tarik lurus ke sini, masuk ke bagian ini ya. Kita coba di sini. Oke, kita lanjut coba lagi. Oke, next, terakhir kita coba. Oke, nah dari tiga ini menurut saya yang lumayan mendekati adalah ini. Oke, jadi untuk latihan saja, dia diambil dari bulatan paling atas, lalu masuk kepada bulatan paling bawah, lalu tarik di atas seperti ini. Oke ya. Next, chochang. Ya, karena di sini ada bulatan hampir sama dengan kokai. Jadi dia diawali dari bulatan sini, masuk kepada kepala, lanjut badan, lanjut kakinya, lalu lanjut ke atas, lalu ada tekukan sedikit di atas yang membedakannya dengan aksara kokai. Oke, kita coba dari bulatan ini. Kepalanya sedikit. Oke, kasih tekukan sedikit. Oke, tarik ke atas. Kita coba lagi. Kasih tekukan, tarik ke atas. Kita coba lagi. Ya, kasih tekukan, tarik ke atas. Oke, dari yang ketiga ini saya rasa yang lebih baik adalah ini. Oke, untuk latihannya kalian mulai dari kepalanya ya, dari dalam. Lalu buat kepala seperti ini, lalu buat seperti ini, lalu tarik ke atas. Sekarang konsonan soso. Itu diambil dari kepalanya juga seperti ini, lalu ada lekukan, lalu diikuti dengan kakinya yang agak merunjuk atau merojok ke atas. Ini bersama dengan konsonan kuat. Oke. Kita mulai dari bulatan ini, lalu buat seperti ini. Oke, kita coba lagi. Oke, belum sempurna, kita coba lagi. Oke, belum sempurna. Kita coba satu kali lagi. Oke, hampir. Oke, nah saya rasa yang paling mengikuti garis-garisnya dari beberapa konsonan yang ada dari bentuk-bentuk ini adalah ini ya, walaupun agak kurang sempurna. Oke, konsepnya menulisnya dari sini, dari dalam ambil apanya, kepalanya, lalu kasih tekan di sini, lalu buat kepala di sini, supaya jelas ya. Ya, lihatlah perbedaannya. Oke, next, choche. Choche ini ditulis dari bulatan ini. Tulis ke kiri, lalu masuk ini, next. Oke, perhatikan ya, ditulis dari sini, masuk buat seperti ini. Oke, menulis dengan kursor agak sedikit ribet ya. Oke, kita coba buat ini bulatannya. Kasih garis lurus, kasih tekukan buat belokan. Kasih bulatan lagi di sini, patah di sini, tarik ke atas. Kita coba lagi, bulat di sini, tarik, kasih tekukan, oke. Buat belokan, buat bulatan, patah, tarik ke atas. Oke, saya rasa ini sudah sempurna, jadi tinggal usah terus untuk contoh yang ketiga. Oke ya, next. Aksara yoying. Nah, untuk yoying itu diambil bulatannya dari bawah,
Dan buat tekukan seperti ini, buat kepalanya patah di sini dan kasih di sini seperti tanda Maihanakan. Ya, pentingnya adalah harus sejajar ya antara bulatan ini dan juga kaki yang ini. Oke, kita coba buat bulatan dikit, tarik, belok, patah, lurus. Buat seperti tanda Maihanakan di bawah. Oke, saya rasa ini lumayan ya, kurang lebih seperti ini. Next, Do Shada. Oke, untuk penulisan Do Shada itu diawali dari yang namanya bulatannya yang ada di atas. Oke, lalu ambil penekukan di sini. Oke, masuk, ikat di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba yang sempurnanya ya, menggunakan poin yang ada di sini. Oke, buat bulatan sedikit, tekuk, tarik, simpul di sini. Oke, kita coba satu kali lagi. Bulatan, tekuk, belok, lurus di sini, dan yang terakhir simpul di sini. Oke, kita buat contoh satu kali lagi. Oke, jadi ini ya contoh yang lebih baik dari beberapa yang ada di sini. Konsepnya dia ditulis dari kepalanya dulu ya. Masuk patah di sini, lanjut ke simpul di sini. Oke. Tawa patah. Oke. Hampir sama dengan Do Shada, namun dia di sini memiliki 2 kali ikat atau 2 kali kaki baru disambung dengan 1 ikatan. Dia dimulai dari sini, masuk ke sini, lalu buat patah, buat kepalanya patah lagi di sini, baru diikat di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Patah di sini. Oke, kasih tekukan di sini dan ikat. Oke. Kita coba dari sini. Patah, bulatan, patah, ikat. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Oke, satu kali lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk dari konsonan Hokkatrak ini. Nah, untuk cara penulisannya. Baiklah, untuk penulisan konsonan bahasa Thailand pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk konsonan-konsonan berikutnya, sampai berjumpa di part berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sawadee krap. Jika ada pertanyaan kalian, bisa tanyakan di kolom komentar dan kami akan bantu jawab secepatnya. Terima kasih Sobat Thai, dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.